Itu saya dimimpiin. Oh ini mas, Sebelum bangun, sebelum bangun ini. saya dimimpiin sama yang Sosok tadi. bukan, Oh bukan ya? yang ganggu. Jadi bukan sosok yang datang ini, Bukan. yang lo bisikin bukan? Bukan. Yang mengganggu, yang ditantang tadi ini maksudnya? Iya. Kenapa saya tahu? Karena dia bilang saya jangan ikut campur. Katanya. Sama sosok tinggi besar juga maksudnya? Oh beda. Oh beda. Lebih ke kayak manusia dia. Oh. Di dalam mimpi itu lebih kayak manusia, tapi dia munculnya dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama gua, Dayul. Gua ucapin banyak-banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah pantengin channel kami. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman yang baru menonton dan belum subscribe, silakan di-subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dan channel kami terus berkembang. Dan buat teman-teman yang ingin kisahnya diceritakan, seperti biasa kalian bisa DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi di bawah ini. Kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang datang dari kota Tangerang. Beliau akan menceritakan kisah horornya waktu kuliah di kota Makassar. Sebelum gue mulai, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bang Pajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bang. Pucuk dicinta ulam tiba nih. Ya kan? Ini maaf nih, saya baru sounding tadi sore nih. Iya Ini Bang. chatan udah datang udah sekitar 5 hari ya. Iya. Ini saya baca chatannya Bang Pajar nih punya kisah nih. Kalimantan ya Bang? Kalimantan. Apa? Sulawesi ya? Sulawesi Makassar. Sulawesi ya? Makassar ya? Itu pernah tinggal di Makassar itu dalam rangka apa itu? Saya kerja sambil kuliah di sana. Oh, kerja sambil kuliah. Tapi sebelum di Makassar di mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Besar di Tangerang. Jadi ini mutusin pindah ke Makassar kuliah gitu ya. Iya di sana. Oh. Ini apa, punya kisah apa nih? Kisah horor apa nih? Dikit aja. Ya, saya tertarik dengan channelnya Abang ini karena kebetulan cerita saya juga menarik kayaknya untuk diangkat buat jadi tontonan juga ya, biar bisa dilihat juga sama ini. Cerita saya tuh waktu di Makassar, pas saya baru datang di sana tuh saya diikutin Bang sama makhluk. Sosok maksudnya? Iya, sama sosok. Saya selalu diganggu tuh. Dia besar, hitam. Itu kalau dia datang tuh sesak tuh napas saya tuh. Maksudnya datang malam hari atau siang? Kapan aja. Kapan aja? Iya, nggak nentu waktunya. Kalau dia datang, napas saya sesak. Saya jarang lihat wajahnya karena besar. Tapi sekali ini saya lihat wajahnya itu matanya biru dia. Mata biru besar dia. Seru nih. Tahan dulu Bang, tahan. Jangan diterusin. Iya. Biar teman-teman nih penasaran semua nih sama ceritanya Bang Pajar nih. Seperti biasa, sebelum Bang Pajar nerusin ceritanya, Iya. siapkan kopi panasnya, cari tempat duduk terbaik, langsung aja nih, digas. Waktu saya datang ke Makassar tuh awalnya rencananya liburan di sana. Maaf nih Bang, tahun berapa kira-kira? Itu akhir tahun 2016. 2016 ya? 2016. Akhir tahun 2016. 2017 awal. 2017 awal. 2017 awal. Ya, jauh-jauh beda. Iya, 2017 awal. Di sana ada kerjaan di sana. Setelah 3 bulan saya di sana, saya ditawarin kerja, ikut tender, ada proyek kereta api di sana. Saya ikut kerja di sana, terus nggak lama tertarik mau lanjut kuliah lagi di sini. Di situ karena pergaulan di sana kan. Jadi ini kuliah ini sebenarnya tujuannya bukan kuliah sebenarnya. Bukan, sebelum kerja. Iya. Liburan ya. Lama-lama tertarik nih akhirnya nih nerusin kuliah. Iya. Sebenarnya gagal di sini. Sempat gagal juga maksudnya di Tangerang nih gagal nih. Iya, di Unpam. Di Unpam. Lanjut. Akhirnya nerusin di
Makassar. Iya. Nah pas di sana akhirnya udah mulai kuliah, saya netap di Makassar, ambil kos. Ya kalau masalah tinggal di sana tuh kadang ada teman juga, tinggal tempat teman. Oh iya, lo bahasa kita nebeng lah. Iya, kadang di kos juga, di kos. Terus pas saya di tempat teman ini kan saya juga jarang di kos, karena kalau di kos tuh bang kalau malam itu pagarnya dikunci. Nggak bebas. Pagarnya dikunci, saya tinggal berdua sama teman. Ini teman kalau saya datang malam suka tidur, susah dihubungi. HP-nya dimatiin atau di silent lah istilahnya. Iya, udah gitu kan masuknya agak jauh juga, jadi kalau malam saya jarang pulang ke kos, saya tinggal di tempat teman. Nah, kalau di tempat teman ini mulailah di sini cerita-cerita ada gangguan-gangguan. Tapi sebelumnya emang sering tinggal di tempat teman, apa baru itu? Awal mulanya. Iya, awal mulanya saya. Awalnya kan kos. Kos ya. Gara-gara keadaan seperti itu, makanya saya kadang kalau malam tuh baliknya ya di mana aja tuh. Nah, tempat teman ini awal mulanya itu saya diikutin sama itu makhluk. Apa sih awal mula pengalaman horornya lah? Iya, pengalaman horornya itu. Karena menarik. Saya juga belum pernah lihat sebelumnya belum pernah lihat bentuk-bentuk seperti ini tuh, jenis yang kayak gimana, apa kayak gimana gitu kan. Tapi Bang Fajar nih sebenarnya tipikal orang yang percaya atau nggak percaya sebenarnya? Percaya nggak percaya ya, kalau di gaib pasti percaya bang. Kalau gaib pasti percaya. Cuman saya kan nggak takut gitu. Jadi nggak. Di Tangerang sebelumnya saya sering ada gangguan-gangguan mistis horor gitu. Tapi saya nggak pernah secara langsung liatin tuh, saya nggak pernah. Bunyi-bunyi suara-suara doang gitu ya. Kalau ini saya diikutin. Kalau ini langsung ngeliat. Kalau diikutin, saya diganggu, sebenarnya dia nggak ngeganggu ya, kayak mau menyampaikan sesuatu gitu, tapi caranya keras juga. Caranya nggak sesuai. Maksudnya namanya makhluk nggak kelihatan, mau nyampein pesan atau apa gitu kok. Kita yang nyata ya, udah jangankan mau nyampein, nongol aja kita takut, kesering gitu kan. Pas dia muncul tuh bang, pertama kali dia muncul, sebelum dia muncul, awalnya ada bisikan-bisikan. Ini malam-malam? Jadi nggak tentu mau siang, mau pagi, mau malam, oh gitu. Ada bisikan-bisikan. Itu kadang saya nggak terlalu peduli ya, nggak terlalu peduli. Bahkan saya pernah bicara sebelumnya karena saya terganggu terus nih sama bisikan-bisikan ini. Masalahnya apa yang dibisikin ini benar gitu. Jadi kalau seandainya dia bicara tentang apa, misalnya siapa yang dibicarain di sini, nanti saya cuma dengar aja itu. Nanti setelah saya tanya ke orangnya ternyata benar. Jadi istilahnya nih bukan memberikan informasi tentang sesuatu. Mungkin ya tentang sesuatu. Awalnya begitu. Iya, tentang sesuatu yang belum terjadi. Biasanya bisa gini, jangan sama orang itu begini. Yang diinformasikan itu tentang masalah yang ada di sekitar desa itu. Jadi kampung itu, RT itu. Bukan lingkaran pertemanan maksudnya gitu. Siapa yang dijumpai nama abang, bukan. Di RT itu. Lebih ke kawasan maksudnya. Kawasan itu. Oh. Di kawasan itu. Saya cukup risih awalnya kan. Ada ini, saya cerita sama temen juga, ya nggak ketemu solusi gitu kan. Akhirnya saya ada ketemu orang yang saya percaya. Saya pernah pesantren juga di sana di Makassar, di pesantren Padang Lampe di Pangkep. Di mana? Di Pangkep kan, saya kampusnya di UMI. Nah sudah kuliah pesantren di sana, saya konsul sama ustadz di sana tuh, sama guru tentang apa yang dialami. Yang saya dapat di sini, yang saya pegang katanya itu 99% kata-katanya itu benar, jangan dipercaya. Ini gimana pun jangan percaya. Nggak usah ada upaya untuk mempercayai. Verifikasi, nggak usah katanya. Lebih ke arah maksudnya ignore aja, abaikan. Iya, abaikan aja, dia bilang, abaikan aja. Tetap fokus sama apa tujuanmu di sini. Saya dikasih kan orang Sulawesi cukup ini juga. Agamanya cukup kuat aja. Kuat agamanya kuat. Saya juga dikasih buat
jaga diri. Buat jaga diri. Bacaan, ini baca ini gitu. Terhindar dari inilah maksudnya apa? Mungkin malah bahaya lah istilahnya begitu. Iya. Tapi dia nggak pas ini lama-kelamaan bang. Lama-kelamaan pas saya udah menetap di situ, saya udah jarang tinggal di kos. Nah, jadi karena tempat itu, kos saya itu dikunci setiap malam, makanya setiap malam tuh saya bermalamnya di tempat teman. Memang tidak menetap, tapi lebih banyak di situ untuk saat baru-baru saya kuliah di sana. Ada alternatif lah ya maksudnya. Iya. Nah, setelah saya dapat, saya dibilangin sama guru saya itu, dosen saya, katanya nggak boleh percaya sama yang begitu, nggak usah percaya, diabaikan aja. Jadi saya abaikan aja tuh bang. Terus saya abaikan, bisikan itu terus semakin banyak kan bisikan-bisikan, semakin sering lah. Iya, semakin sering. Sampai ada momen dimana salah satu dari warga di sana ada masalah. Oh, ini warga yang tempat Bang Fajar tinggal apa pas kosan nih? Di teman ini. Oh, di tempat teman ini. Ada masalah. Ternyata dia tuh kalau bahasa orang sana ditanam gitu ya. Jadi ada ditanam something terlalu santet mungkin kali. Iya, kayak gitu. Gitu ya. Tapi di rumah, di depan rumahnya itu tanaman lah istilahnya, ditanam lah dia. Ditanam. Itu pun ditahu pas udah beberapa waktu. Sebelumnya saya nggak tahu kalau itu ini. Saya diinin lagi, saya dibisikin lagi. Saya dibisikin sama si sosok ini nih. Sama sosok itu. Tapi Bang Fajar belum tahu nih sosok ini. Saat itu belum. Baru cuman bisikan doang. Iya, cuma bisik-bisikan aja. Ternyata pas setelah dia masalah itu, keluarganya ada masalah, sampai anaknya itu mau lompat dari atas rumah, perempuan anaknya tuh. Jadi dia udah dikendalikan sama ibadah yang ganggu itu. Jadi ada orang yang nggak suka kan sama keluarga itu. Sama mungkin orang negatif atau apalah gitu lah. Iya, udah dikendalikan, udah ini. Saya ditunjukin tuh. Maksudnya ditunjukin sosok yang mau bisikin ini? Iya, ditunjukin. Cuman dari bahasanya dia, pas saya ditunjukin, keadaannya saat itu saya lagi duduk, bukan lagi tidur. Jadi saya bukan keadaan setengah mimpi itu yang katanya direp-rep, yang sadar sepenuhnya ini. Saya sadar sepenuhnya. Berarti ini malam ini? Malam. Nah, saya kalau malam biasa sendiri tuh. Di luar rumah? Iya, di luar rumah, karena saya nggak berkabar sama teman karena tengah malam. Cuman teman udah tahu kalau saya udah ada informasi, udah kalau ini kesini aja gitulah ya. Lu kasih info lah istilahnya. Iya. Warga situ juga udah aman lah di situ kan. Udah kenal. Jadi saya lagi duduk, tiba-tiba dia datang, gede, apa tuh yang pintu tuh, atap pintu. Iya. Dia angkat begini sampai nyentuh ke dengkulnya tuh. Talang maksudnya, talang rumah maksudnya? Bukan, pintu. Atas pintu ini. Apa namanya, kusen maksudnya? Iya, kusen pintu. Jadi dia masuknya itu, dia pegang atas. Pakainya ini megang kusen atas. Ininya mentok ke ke dagunya tuh. Oh, saking gedenya. Kaget nih, bukan main. Ini masuk ke kamar Bang Fajar maksudnya? Iya, di ruang depan itu. Di ruang tamu maksudnya? Di ruang tamu. Jadi kalau rumahnya itu pintunya ya enggak. Ada pintu lagi yang dikunci, yang di depan enggak. Ini maksudnya kalau di Makassar ini kan rumah
tradisional apa rumah? Rumah kayu lah. Oh, rumah tradisional, Iya. bukan rumah modern ya, maksudnya kayak rumah-rumah di sekitar kita Bukan. Masih Dia rumah. atas, dia naik tangga dulu ke atas dia. Rumah panggung lah. Rumah panggung ya. Rumah adatnya di sana. Rumah adat ya maksudnya gitu. Oh, Rumah adatnya di sana. Terus saya kaget, saya nggak bisa bergerak tuh, ngomong nggak bisa apa, udah sesak. ini yang sadar, yang maksudnya yang masih belum tidur nih Bang Fajar doang, yang lain? Iya, saya sendiri. Terus saya sesak, saya nggak bisa napas susah, jangankan mau bicara, napas susah. Mau berpikir aja dia udah ngomong. Jadi sebelum saya mau baca apa segala macam, saya langsung ditodong langsung sama dia tuh. Maksudnya ditodong apa maksudnya? Nggak tahu ada senjatanya tuh kayak apa, pisau tapi dipanjang besar tuh, langsung ditodong di leher tuh sama dia. Ini bentuknya manusia biasa atau? Iya, kayak manusia tapi besar, dia hitam. Besar. Kalau udah berdiri kan ke atas atap ya, jadi udah nggak kelihatan lagi wajahnya. Saya nggak fokus waktu itu karena kaget. Pertama kali tuh saya ditunjukin sama Sosok ini? Iya. Menyeramkan? Nggak bisa napas, bukan masalah seremnya aja kan. Kalau masih bisa lari, bisa teriak enak. Iya. Ini nggak bisa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa, jangankan ngomong, napas susah. Itu jantung rasanya tuh kayak dipencet-pencet. Jadi yang saya saat itu lakukan itu udah inget Tuhan aja tuh. Rasanya udah pengen mati aja gitu maksudnya gitu. Iya, inget tuh, ya Allah kenapa ini kan? Ya Tuhan, saya inget Tuhan aja tuh. Saya ditodong, ada kata-kata yang dia katakan tuh ada hubungannya sama orang itu. Maksudnya ada hubungannya sama orang yang tadi dikerjain. Iya, maksudnya ngomong apa? Iya, sampai saat dia nodong gue tuh pakai senjatanya dia, udah di leher gue tuh, gue udah nggak bisa apa-apa lagi. Di situ dia ngomong tuh Bang, ada kata-katanya tuh. Cuman sebelum gue jelasin kata-katanya, jadi karena kata-katanya ini ada tahap-tahapan dari bisik-bisikan sebelumnya. Kenapa akhirnya dia bicara seperti itu? Jadi bisikan-bisikan sebelumnya tuh pertama-tama gue cuman dibilang kayak ada ungkapan selamat gitu, gue dikasih ungkapan selamat. Nah itu pertama-tama gue denger suaranya dia. Jelas? Iya jelas. Sadar lagi. Bahkan banyak orang, maksudnya nggak sendiri. Iya. Ada orang. Lama-lama ada bisikan lagi. Bisikannya tuh apa? Katanya gue disuruh nengokin itu orang di situ, katanya dia lagi sakit. Katanya dia lagi sakit. Coba lihat. Terus bawain itu air air masjid. Ya kasih air masjid, kasih minum air masjid gitu. Gue datang, dia lagi sakit. Ini yang dimaksud sama sosok ini orang yang diganggu ini Bang. Bang Fajar udah tahu nih orangnya maksudnya. Udah tahu ya. Yang perempuan tadi ya maksudnya. Iya. Yang perempuan tadi. Tapi nggak tahu sakitnya ini diganggu kan masih awal. Iya. Nggak tahu sakitnya diganggu apa gitu. Medis atau non medis gitu maksudnya. Yang saya tahu pas ada bisikan-bisikan begitu, saya kan penasaran. Saya datangi itu rumah, kebetulan dekat juga kan. Dia lagi sakit tuh perempuannya, ceweknya, masih sekolah dia. Oh, masih muda, remaja lah ya. Iya, SMA. Terus kan sebelumnya saya dengarnya itu bawain air, nggak saya bawain. Oh, cuman datang doang? Cuman datang, sakit gitu. Terus saya kepikiran tuh seharian. Kepikiran airnya atau kepikiran kenapa bener gitu? Apa yang kenapa? Siapa yang bisikin apa gitu kan, semua tuh yang saya pikirin itu kan. Kenapa ada bisikan begini ini. Jadi Bang Fajar di sini penasaran apa bener nih yang dibilang sama sosok ini
si wanita perempuan tadi ya sakit atau kagak gitu maksudnya gitu. Iya. Ternyata bener sakit. Bener sakit. Cuman setiap sarannya dia nggak ada yang saya laksanain. Nggak ada yang saya. Maksudnya kayak tadi model bawa air dari masjid gitu. Iya. Nah dia juga selalu bilang tuh bukan cuman itu aja bang, bukan cuman tentang ini orang aja. Ada beberapa beberapa kasus yang di daerah-daerah situ. Kan yang jauh juga. Di luar kampung. Hubungan sama saya itu. Oh yang ada hubungan ini. Ya yang kenal sama saya. Kayak gini loh bang, kayak dimanapun saya berada saat itu, dia kayak care sama keadaan. Oh gitu. Iya paham mas. Cuman nggak ada yang saya ikutin, Iya. Maksudnya itu ngebisikin juga maksudnya gitu. Iya ngebisikin. Untuk menyarankan atau apa gitu istilahnya gitu. Iya. Terus ada bisikan-bisikan ini tentang itu tadi aja ya bang ya. Sampai dia bilang, coba dicari ada apa namanya, ada yang tanam apa gitu. Iya tanam. Saya nggak ngerti. Iya. Tanam apa. Bisikan-bisikan. Jadi saya nggak bisa manggil dia, saya nggak bisa bicara sama dia. Jadi bisa bicara sesukanya. Ya nggak bisa semuanya apa ya Bang Pajar nih. Aku mau ketemu lu, dia datang gitu. Iya. Aku mau ngomong lu, dia ngomong. Saya nggak. Lebih cenderung dia lah yang mengontrol Bang Pajar maksudnya gitu. Semaunya dia datang. Dia bicara ini. Giliran saya baru berpikir, saya mau apa namanya tanya gitu. Kadang-kadang bang ya, saya berpikir, dia udah bisa jawab, dia udah tahu. Jadi kalau lagi, tapi suka-suka dia dijawab apa enggak. Jadi saya nggak bisa kendalikan keadaan kan, yang seperti itu. Pokoknya banyak ininya dia nggak saya iniin sampai pada saat hari itu saya ditodong. Akhirnya saya setelah ditodong itu marah dia bang. Iya, dia marah, saya diancam. Katanya pakai apa ya? Pakai senjatanya dia tuh tradisional maksudnya gitu. Dia kayak golok tapi besar dia. Iya, udah nempel di leher, saya udah nggak bisa gerak, nggak bisa napas. Posisi saya duduk begini, udah nggak bisa napas, jantung rasanya udah kayak dipencet-pencet, udah nggak bisa apa-apa. Yang saya pikir cuma Tuhan aja. Ya saya baca istighfar apa segala macam. Saya dibilang sama dia, itu pertama kata-katanya dia tuh yang saya ingat. Coba sebutin satu aja, apa fungsi sebenarnya di sini? Itu dia bicara pakai logat Makassar. Makassar maksudnya? Saya kan udah ngerti waktu itu bahasa Makassar. Lebih kepada begini, fungsi lu apa di sini? Kasarnya begitu bahasa kita ya. Yang kedua, kalau emang lu nggak ada gunanya, lu mending ikut gua aja. Itu kedua. Terus ketiga, kalau emang lu bisa diandelin, bisa bantu, gitu bisa apa? Dia kayak apa ya? Kayak mau ngasih sesuatu gitu. Maksudnya sesuatu itu apa? Kayak dia kayak mau menolong, tapi nggak tahu caranya apa. Nah, dia nggak ngejelasin di sini untuk cara-caranya itu. Yang gue tahu bisikan-bisikan sebelumnya. Setelah itu paginya saya datangi itu rumah. Saya tanya tentang historinya itu. Si sosok ini? Keluarga itu. Oh, keluarga ini? Iya. Keluarga tempat Bang Pajar tinggal? Bukan. Yang keluarga sakit ini. Yang perempuan tadi, yang remaja tadi? Perempuan ini. Saya tanya historinya apa. Dia cerita ternyata dia dari keturunan raja. Dia keturunan raja, tapi dia diasingkan di pokoknya ceritanya tuh pertikaian lah sampai dia kabur dari daerah itu gitu. Itu zaman dahulunya apa? Dari nenek-neneknya dia ini. Oh, berarti keturunannya, dari keturunannya. Anak ini udah nggak tahu apa-apa. Ibunya masih tahu tapi nggak tahu banyak. Bapaknya yang cerita. Jadi bapaknya ini dapat informasi dari
kampungnya ibunya ini kan. Ibaratnya leluhurnya dulu memang sengaja diasingkan atau mengasingkan diri gitu ya dari struktur kerajaan mungkin kali gitu ya. Diasingkan. Dari keluarganya. Pertikaian inilah saudara. Iya biasa gitu sih. Masalah warisan yang diceritakan segala macam semuanya dicerita, sampai dari pihak sana selalu ngeganggu di situ katanya. Selalu ngeganggu di situ. Oh, setelah saya dengar ceritanya, dia kadang lagi ngobrol tiba-tiba orang dipukul, Bang. Maksudnya ini cewek kadang suka kerasukan. Tanpa sadar maksudnya gitu? Iya, kadang tiba-tiba kerasukan tanpa kelihatan kalau dia kerasukan. Tiba-tiba lagi ngobrol lagi awalnya normal tiba-tiba mukul orang. Udah gitu dia mau loncat dari rumah apa segala macem. Ini yang nggak terkendali keadaan. Akhirnya saya mikir, mungkin saya cukup simpati sama ceritanya. Akhirnya keluarganya juga welcome banget sama saya. Bahkan dia bilang tidur di sini aja nggak apa-apa. Saya tidur di situ. Saya bacain Yasin. Belum saya ikuti, Bang. Ini malam pertama maksudnya? Malam pertama tidur di situ atau? Iya, malam pertama tidur di situ. Tapi bukan hari itu ya, bukan hari itu juga. Iya. Ada beberapa waktu saya tidur di situ. Saya bacain Yasin sampai setengah hujan gede tuh. Setengah jalan tiba-tiba turun hujan. Iya, hujan gede. Rumah goyang. Masya Allah. Rumah goyang. Pas rumah goyang, kita baca kenceng kan karena keras deras hujan. Kenceng rumah goyang. Saya kan nggak terlalu ini, maksudnya kalau cuman nggak langsung nunjukin visual itu saya masih lanjut. Saya baca, pas udah selesai baca, merinding tuh, Bang. Saya tidur, pas saya bangun itu saya dimimpiin. Ini sebelum bangun ini. Saya dimimpiin sama yang sosok tadi. Bukan. Oh, bukan. Yang ganggu. Jadi bukan sosok yang datang ini, bukan. Yang bisikin bukan. Yang mengganggu, yang ditanam tadi ini maksudnya. Iya. Kenapa saya tahu? Karena dia bilang saya jangan ikut campur. Katanya. Sama sosok tinggi besar juga maksudnya. Oh, beda. Lebih ke kayak manusia dia. Di dalam mimpi itu lebih kayak manusia, tapi dia munculnya dari bawah. Dari lantai? Iya, dari bawah tuh keluar tuh sampai dia naik terbang dia ke atas tuh. Udah posisinya hampir sama juga. Saya nggak bisa napas gitu kan. Tapi nggak separah si sosok yang. Iya, nggak separah itu. Jangan ikut campur apa. Pokoknya saya diancam di situ. Setelah saya bangun, itu posisi kasur yang saya tidur itu di kaki sebelah kanan sama kepala itu mentok, jadi pas kasur aja. Ya yang buat yang plong tuh cuman sebelah sini aja. Pas saya bangun itu udah ada lemari tuh di situ, Bang. Kok bisa? Saya bergeser maksudnya gitu. Padahal lemari bukan di situ posisinya. Ini lemari besar sekali. Jadi tempat tidur akhirnya bergeser sama lemari, maksudnya begitu? Lemarinya yang datang ke situ, yang bergeser. Bukan tempat tidurnya yang bergeser, lemarinya yang geser. Lemarinya yang bergeser. Saya waktu bangun tuh nggak kaget, langsung karena ingat masih mimpi itu juga. Saya baca istighfar, saya merem lagi, saya baca istighfar, saya ada baca-bacaan juga. Hilang akhirnya itu lemari, udah nggak ada. Itu posisi sekejap aja. Itu posisi tidur? Nggak tidur lagi saya. Nggak, posisi pas lemari itu mepet itu udah sadar maksudnya? Bangun tidur ada lemari situ? Bangun tidur saya mau bangun, udah geser kepala tuh kan udah setelah mimpi. Saya geser kepala, saya kaget sama lemari. Pas banget di depan mata lemari. Tapi pas, jadi saya nggak kayak udah di kotak begini, udah nggak bisa kemana-mana. Lemarinya gede. Iya. Tapi itu pas kan akhirnya zikir tuh. Saya kaget, istighfar, saya merem lagi. Saya zikir, saya ada bacaan juga, saya baca. Lemari ini hilang?
Iya, pas meninggal lagi hilang lemarinya. Berarti lemarinya real, nggak real berarti itu? Ya, yang saya lihat itu lemari ya, yang harusnya ada di sana, ada di situ. Nah, pas saya buka udah kembali lagi ke sana pas udah setelah ini kan. Masya Allah. Udah setelah itu saya cuman bilang sama itu orang di rumah, nanti ambilin apa namanya? Saya nggak ada bisikan-bisikan lagi. Ambilin apa? Air. Air apa namanya? Air sumur ya? Iya. Air sumur masjid. Iya, tempat wudhu itu. 7 botol. Ambil air di sana, saya suruh orang-orang ini. Karena sebelumnya saya juga cerita, saya diancam begini-gini sama ini. Sama sosok yang ini, Iya. yang sebelumnya. Dia ada saya merasa aman, merasa nyaman. Orang rumah. Iya, orang rumah itu ada saya merasa aman, merasa nyaman. Pokoknya saya disuruh tinggal di situ sama mereka. Nah, ini cewek tiba-tiba kejang dia. Kejang. Terus suruh saya keluar teriak-teriak. Dia nggak mau saya ada di rumah. Ngamuk lah istilahnya gitu ya. Saya nggak tahu ada apa, kenapa. Padahal saya cuman ya mungkin yang saya pikir saat itu dia nggak suka saya bacain Yasin apa. Itu yang saya pikirkan. Nggak suka aktivitas Bang Fajar lah. Di situ. Saya juga nggak ada apa-apa karena saya masih nggak habis pikir sama kejadian yang menimpa saya sebelumnya. Saya mencoba untuk care sama keluarga mereka. Akhirnya saya suruh bawain itu semua. Pas dia lagi kejang tuh lagi teriak-teriak. Bawain apa? Air 7 botol. Kopi hitam, pahit. Susu putih. Terus gula, garam, rokok gudang garam merah. Apalagi ya, saya lupa tuh. Ada yang beli di pasar, saya lupa. Tapi udah saya sebut dibeli juga sama dia 2 ini. Itu Bang Fajar tahu dari bisikan sebelumnya. Jadi saya nggak dibisikin lagi. Saya coba gitu ya. Saya juga sebelumnya bilang sama itu ini sama keluarganya, saya apa namanya mau coba bantu, tapi bukan ini saya ya. Ada orang, saya bilangnya ada orang di Jakarta yang saya kenal, jadi saya memanipulasi agar saya mau coba gitu. Karena yang mereka tahu sosok Bang Fajar ini bukan sosok praktisi kan gitu kan? Iya. Gitu, lebih kepada akademis lah geser gitu kan? Iya. Saya bilangnya gitu. Ada orang di Jakarta yang saya cukup percaya tentang begini-gini, dia nyaranin saya begini. Saya bilang begitu kan. Oh iya, boleh biar ini. Oke. Nah setelah diiniin, udah siap semuanya. Di situ kan orang tuanya disuruh nyebarin garam. Sampai di genteng-gentengnya terus nyebarin garam. Dikelilingin juga rumah. Rumah ya sama di atap. Di atap. Di ini. Itu setelah Bang Fajar suruh beli semua itu termasuk garam tadi maksudnya? Iya. Pada saat yang sama. Itu perintah Bang Fajar juga bisikan atau? Iya, dari bisikan itu. Dari bisikan itu. Baru setelah itu saya bacain lagi Yasin. Pokoknya ayat-ayat. Ada juga ayat yang disaranin juga. Saya bacain lagi. Pakai ayat-ayat ruqyah atau apalah istilahnya gitu ya. Iya, saya bacain lagi. Setelah itu saya disuruh ambil tuh, ada bisikan lagi. Disuruh ambil tuh. Itu barang yang ditanam. Tapi ini dijelasin sama dia sedetail-detailnya. Letaknya di mana? Jelasin. Sama si sosok ini. Iya, yang mau bantu. Udah apa namanya? Sampai udah saya ambil. Katanya jangan sampai kena kulit ya. Jangan sampai kena kulit, pakai sarung tangan atau apa. Terus langsung buang yang sentuh itu langsung buang. Buang ke sungai dia bilang kan, buang ke sungai. Ketemu dicari. Iya, pokoknya dibuang aja. Baru dia bilang apa namanya? Untuk beberapa waktu saya disuruh di situ. Katanya untuk beberapa waktu saya disuruh di situ.
sholat di situ, terus ajak sholat berjamaah orang rumah. Satu keluarga ini. Iya, Pak. Sampai setelah udah mulai ini ya, 1 minggu mungkin itu udah nggak ada lagi tuh Bang. Orang yang di rumah itu gangguannya udah nggak ada. Sekalipun ini diganggu, itu cuman ini doang, cuman ya lebih fokus ke perempuan ini, wanita nih. Bukan nggak over, nggak parah gitu. Nggak parah. Cuman, ya gangguan sedikit gitu, tapi langsung sadar lagi. Jadi Bang Fajar, gitu. jadi ini gangguan ini lebih kepada apa namanya, ditargetkan ke seseorang apa satu rumah? Satu rumah sebenarnya, tapi yang jadi umpan tuh satu orang yang mau diambil. Si anaknya ini, yang perempuan, yang remaja ini tadi. Itu mau diambil. Maksudnya mau dibunuh kayaknya tuh. Mau ditumbal atau? Iya, mau dijadiin tumbal gitulah. Terus kan tadi Bang Fajar bilang katanya dapat bisikan untuk ambil itu barang kan gitu ya? Iya. Bang Fajar sendiri akhirnya tahu karena dibisikin kan letaknya di mana. Kalau boleh tahu itu isinya apa dalam? Ada paku, ada kertas, tapi kertasnya nggak saya buka karena ada orang rumah penasaran apa isinya. Dibuka, saya juga penasaran. Dibuka, tapi saya tutup lagi. Lihat paku, kawat, istilahnya umumnya orang dipakai buat santet lah ya. Ya setelah itu 1 minggu sampai awalnya 1 minggu udah nggak ada ini. Pas di minggu kedua, minggu ketiga saya cuma dapat kabar katanya ya gangguan kecil, tapi masih terkontrol, nggak sampai dia lost kontrol. Kan biasa sampai lepas kendali. Ini Bang Fajar udah nggak di rumah ini kan? Udah nggak. Nah bisikan ini udah nggak muncul lagi tuh. Bisikan sosok ini? Iya, udah nggak muncul lagi. Terus hal lain lagi dibisikin apa? Nah, saya ini merasa terganggu. Saya merasa terganggu karena kalau dia muncul ini Bang, saya tersiksa. Maksudnya gimana? Karena saya nggak bisa nafas. Kalau dia muncul tuh kan, beberapa kali dia muncul, tapi kadang dia nggak ngomong. Maksudnya muncul suaranya aja apa muncul sosok? Tapi dia nggak ngomong. Terus ada bisikan-bisikan ini. Kok kayak apa ya? Nantinya saya di sini jadi aneh-aneh gitu atau segala macam. Sedangkan saya di sana berfokus kuliah, kerja kan. Akhirnya kebetulan saya di pesantren waktu itu. Oh, nyantren juga di sana, Bang? Iya, karena di kampus saya kan kampus Universitas Muslim Indonesia. Oh iya. Jadi ada pesantrennya. Kalau nggak lulus pesantren nggak bisa tuh, nggak bisa lanjut waktu itu. Nah, saya pergi pesantren di sana. Di pesantren juga banyak ininya, tapi saya masih bisa inilah kalau di sana. Nah, lebih detailnya lagi saya cerita setelah saya diajar juga. Awalnya saya nggak kepikiran, tapi saat itu saya ada materi tentang goib yang saya tertarik. Itu dosen saya itu ulama ya di sana, di ulama sufi gitu ya. Nah dia bicara tentang jin, tentang jin. Yang saya dengar dari materi itu saya, ternyata bener ya. Karena ini dosen bilang katanya kalau seandainya apa yang kita lihat jin yang kita kenal sekarang itu bukan wujud aslinya. Dia bilang wujud asli jin itu kita nggak bisa tuh, kita nggak punya daya tuh untuk mengetahui atau melihat. Untuk melihat aja kita nggak punya daya, jangankan badannya, lidahnya aja itu yang baru muncul aja kita udah setengah mati tuh, rasanya nyawa udah ada di leher. Dia bilang makanya dia karena nggak bisa langsung ketemu kita, dia menyerupai gitu.
Nah ini kan saya dibawain materi gitu kan. Kita coba ngeraba nih. Iya, setelah udah selesai kelas, saya langsung temuin. Iya. Saya, Penasaran nih. iya. Iya. Tembak langsung nih sama pertanyaannya kan dosen ini. Saya cerita. Oh, banyak dikasih saya ini, kasih kisi-kisi, dikasih materi juga sama dia. Terus saya dikasih pegangan juga sama dia. Maksudnya pegangan zikir atau apa? Iya, zikir. Nah, terus dia bilang, pokoknya 99% omongannya dia benar. Abaikan gitu kan, abaikan aja. Nah, dia bilang begitu. Setiap ada muncul lagi, bisikan-bisikan lagi, itu nggak saya abaikan. Sampai saya diancam terus. Nggak digubris lah itu. Akhirnya sampai masih tetap datang. Sampai ngancem ya? Ngancem saya mau dibawa tuh, saya mau diambil katanya. Maksudnya diambil ruhnya maksudnya? Iya, dia sih bilangnya gitu. Katanya. Ini jadi ancaman jatuhnya. Nah, dia nih bukan cuman orang ini sebenarnya ya, bukan cuman orang-orang apa. Siapapun yang ada hubungan sama saya tuh, bahkan keluarga tuh masih diinin juga sama dia. Bisikan-bisikan itu. Jadi istilahnya siapa yang berhubungan dengan Bang Fajar ini paskan. Atau ada yang mau celakai saya. Kena juga? Saya dikasih tahu juga. Oh gitu. Ada yang mau celakai saya atau apa. Kan saya di sana nggak mau cari masalah. Namanya ini ya, orang sana kan malunya tinggi. Kadang Bang di Makassar tuh kita nolak makanan orang aja bisa berantem di sana. Kita dikasih makan nggak jadi terima, kita bisa berantem di sana. Jadi lebih tidak sensitif. Iya, sensitif. Jadi kita nggak tahu maksudnya orang ini. Iya. Kalau ada yang mau ganggu saya, mau celakai saya, itu saya dikasih tahu sama dia apa. Tapi saya malah terganggu. Terus ada orang tiba-tiba bilang sama saya nggak kenal. Dia bilang gini, Bang, kamu orang ini ya, orang gunung ya katanya. Enggak sih, orang Tangerang, bukan orang gunung. Ada keluarga kamu di gunung kah katanya. Ini orang sana nih ngomong nih. Iya, orang sana ngomong. Tiba-tiba aja ngobrol. Kenapa? Saya lihat ada yang ikuti kamu itu, dia bilang. Ada yang ikuti? Iya. Itu ada di gunung, dia bilang. Orang gunung. Saya makin nggak ngerti nih. Nggak paham nih. Maksudnya apa? Nah, di situ akhirnya saya pinjam kontak. Terus saya ngobrol-ngobrol sama dia. Iya, saya dijelasin. Katanya niatnya dia baik. Apa? Saya si sosok ini nih ya? Iya, niatnya dia baik ini. Saya dikasih tahu semua. Pokoknya tentang apa, kenapa dia mengikuti saya. Sosoknya diterangkan secara detail sama orang tersebut. Iya, dijelasin sama dia. Dia juga bilang kastanya tinggi, kasta tinggi. Dia lebih ngerjain sih sebenarnya. Maksudnya ngerjain siapa? Saya dikerjain hitungannya. Hitungannya ngerjain iseng apa yang memang niat ngerjain? Dia bilang katanya sebenarnya dia tuh bisa bisa nyelesain masalah sendiri. Oh iya, tanpa harus ini. Perantara. Kamu diam aja di situ, masalah selesai. Dia bilang gitu. Jadi adanya saya aja tuh, saya nggak ngapa-ngapain aja udah masalah selesai. Katanya begitu. Kebetulan waktu itu keluarga saya masalah juga. Keluarga yang keluarga saya, keluarga di Tangerang maksudnya? Iya, keluarga saya masalah. Ibu bapak pisah. Saya udah lama. Saya tinggal sama kakak aja kan. Semenjak itu pun semuanya baik-baik aja. Ibu sama bapak balik lagi. Apa semuanya? Semuanya baik-baik aja. Tapi saya merasa itu setelah pulang dari Makassar maksudnya? Ibu bapak ini saya masih di sana. Oh, masih di sana ya? Saya masih di sana karena saya di ininya tuh di sana. Ya, setelah saya pelajari baik-baik, terus saya dari guru juga di pesantren, konsultasi katanya nggak perlu takut sama yang begitu. Saya nggak takut.
Pak, cuman saya ngerasa terganggu kalau gini. Nggak apa-apa, kamu zikir aja, betul-betul zikir. Akhirnya saya sholat taubat di sana, sholat taubat. Ini ada kejadian unik waktu saya sholat taubat juga. Akhirnya Bang Fajar ini memutuskan untuk sholat taubat. Dengan maksud apa nih sholat taubat? Waktu itu kan ada program sholat taubat berjamaah dari Bang Fajar ngikut nih? Iya, saya ngikut. Jadi bukan lebih kepada maksud sendiri secara pribadi ya? Kebetulan ada momen maksudnya gitu? Kebetulan ada momen, tapi emang rencana saya mau sholat taubat. Karena apa ya, sebelumnya ya masalah saya tinggalkan, saya nggak pikirkan apa gitu kan. Lebih kepada universal ya mesti gitu. Iya, dari keluarga. Saya waktu sekolah saya mana peduli masalah keluarga, yang penting saya lulus sekolah gitu. Ternyata setelah saya pelajari baik-baik gitu kan, ternyata ini yang katanya ini saya ini orang gunung gitu, katanya masih ada hubungan darah, dia bilang. Sama saya. Si yang sosok ini? Iya. Dia bilang cuman itu ininya apa? Kayak korinnya. Iya, bukan. Jadi ya gitulah. Karena saya orangnya suka main-main, saya dimainin juga sama dia. Kayak dia datang tiba-tiba nggak pakai ngomong, nggak pakai ngomong apa-apa. Tapi sesukanya dia. Sosoknya maksudnya nggak menakutkan kan? Maksudnya menakutkan. Maksudnya menakutkan, ini definisi menakutkan tuh beda sama kaget ya? Ya. Kalau kaget kan nggak harus seram. Kalau kaget nggak harus seram. Tapi ini menyeramkan. Lebih kepada seram tuh lebih gimana? Maksudnya spesifiknya gimana seramnya itu maksudnya? Lebih gimana ya? Saya nih Bang ya, belum ngelihat dia. Tapi kan saya udah ada tahu nih dia mau datang, udah terasa. Kayak apa? Udah terasa tuh rasanya tuh. Jantung udah, pokoknya pikiran nih, wah dia datang nih gitu. Kalau udah spontan. Iya, spontan langsung, wah dia datang nih. Padahal saya belum ngeliat dia. Jadi cuman rasanya udah ada. Tiba-tiba adrenalin atau apa gitu maksudnya? Adrenalin pasti. Lebih tegang apa? Tapi yang utama itu jantung, rasanya kayak dipencet tuh. Jantung rasanya kayak dipencet, tiba-tiba napas udah sesak. Dia udah muncul, saya udah nggak. Napas saya tuh, aduh segini. Begitu aja. Nggak bisa begitu. Sedikit kayak orang sakit paru-paru. Iya, aduh, kan pernah ngalamin sakit paru-paru saya. Begitu. Nggak bisa apa-apa. Kalau mau dibacain surat, dibacain apa, pegangan saya pun saya bacain. Pinteran dia. Dia yang lanjutin. Dia pinteran. Hitam besar. Pokoknya bukan manusia yang pakai baju apa, tapi bulu. Enggak jelas bentuknya, cuma hitam aja, nggak kelihatan kulit apa, nggak kelihatan baju, nggak ada apa-apa, mukanya juga apa, hitam pakai jubah, yang kelihatannya cuma matanya aja biru. Oh, jadi sosok ini pakai jubah? Hitam kayak begini aja, cuman pekat, udah kayak apa gitu. Lebih cenderung, maksudnya lebih pada pakai jubah gitu maksudnya? Iya. Tinggi besar. Tapi nggak kelihatan kulit apa, jadi nggak kelihatan dadanya, bentuk perutnya apa, nggak. Lebih hitam polos. Lebih ke arah kebayangan maksudnya begitu? Iya, kayak gitu. Tapi matanya kelihatan? Kalau lagi kelihatan matanya. Maksudnya kelihatan dalam bentuk mata maksudnya? Kelihatan. Yang nggak kelihatan hidungnya, nggak kelihatan. Yang biru tadi maksudnya, kelihatan birunya. Cuman ada kayak mata itu biru aja kelihatan. Biru. Setelah saya udah cukup mengerti, saya juga udah banyak dikasih ujangan sama guru saya di pesantren juga. Terus ada beberapa orang yang saya anggap guru juga, yang saya percaya. Konsultasi lah ya? Saya konsultasi, saya udah cukup mampu handle keadaan. Jadi
tanpa tanpa kayak ada masalah, biasa dia suka datang atau apa atau suka ini, itu lama-lama dia berkurang. Dia nggak Nggak datang. intens lagi ya maksudnya. Mulai dari bisikan atau penampakannya. Iya, mulai berkurang. Karena saat itu saya udah kayak mungkin dibilangnya, oh dia udah lebih tahu, udah tahu caranya gini. Bisa kontrol diri lah ya. Kalau ada begini gimana, kalau ada begitu gimana. Saya udah lebih pelajari itu sendiri, saya sudah bisa. Saya juga kan di kampus cukup aktif juga di organisasi. Ikut kegiatan-kegiatan lembaga program yang berhubungan sama pemerintah, sama masyarakat. Jadi saya lebih rasional. Lebih realistis lah ya maksudnya. Iya, saya lebih rasional, saya nggak terlalu pikir yang begitu. Udah mulai berkurang. Sampai terakhir itu dia masih mengganggu, masih datang, itu di masalah keluarga saya. Oh gitu. Iya, dia datang, dia cuman ingatkan saya untuk ayo kendalikan, ayo selesaikan. Dia kayak beri saya support gitu atau apa. Saya selesaikan, saya handle keadaan. Itu atas ini saya sendiri, bukan karena dia, saya nggak pikir dia. Hasil pemikiran sendiri. Iya, saya nggak ikuti juga cara-cara dari dia. Ini saya sendiri. Alhamdulillah semuanya clear. Ya, dia udah nggak datang lagi sampai sekarang. Terakhir 2021 lah. Lumayan nih. 2021. Sekarang 2024 berarti udah 3 tahun nih. Udah mulai bisa ngontrol ya istilahnya gitu ya. Iya. Tapi sampai maksudnya kan dari 2021 itu. Sekarang 2024 itu sama sekali, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Maksudnya apa? Mimpi atau apa? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Berarti udah pure lah. Iya. Enggak sama sekali. Dari omongan dari nasihat orang yang bukan guru saya, itu ada nasihat dari orang, mungkin dia orang biasa gitu, tapi dia paham. Katanya ada hubungan keluarga atau apa, itu saya dengar aja, nggak saya ambil kesimpulan, nggak saya percaya, nggak saya yakini kalau itu. Saya tetap ikuti dari guru saya. 99% omongannya benar itu tolak. Gitu. Ini PR buat kamu. Lebih ke arah bagaimana keyakinan kita sebenarnya. Iya, pokoknya yang di bahasa sininya itu kayak diwanti-wanti gitu ya. Yang diwanti-wanti sama guru saya tuh jangan sampai saya percayai dia. Gitu. Karena sekali saya percaya, bisa aja saya nanti terpengaruh. Nah, itu yang hindari, yang saya pegang. Jadi ini buat pelajaran juga. Kalau ada sesuatu bisikan atau apa yang real, saya aja udah jelas-jelas apa yang diomongin itu benar. Kalau saya itu percaya, mungkin saya udah bisa jadi dukun. Saya udah bisa jadi paranormal ya. Kemungkinan kalau misalnya saya ini. Cuman yang begitu kan udah keluar loh, karena percayanya tuh udah bukan lillahi ta'ala. Udah berbeda. Bagaimana mengoptimalkan keadaan, saya udah cukup paham saat itu. Dan apa yang harus saya lakukan, apa yang saya yakini, itu saya sudah cukup paham lah. Ini menarik nih. Di beberapa kasus banyak juga nih Bang Fajarnya. Orangnya ibaratnya maaf ya, misalnya mungkin dia bertemu sosok atau apa gitu ya di dalam mimpi itu atau apa itu, sosok ini mengaku kalau dia ini misalkan wali apa ini. Banyak juga orang terpengaruh juga nih, seolah-olah apa yang dilihat dalam mimpinya itu benar, padahal sesungguhnya bukan, seperti yang Bang Fajar bilang tadi gitu. Jadi
yang dikhawatirkan itu malah lebih ke akidah sebenarnya. Jadi saya juga pernah dengar juga nih ada kata-kata, sebaik-baiknya golongan mereka itu seburuk-buruknya golongan kita. Tuh. Ada juga nih yang pernah saya dengar omongan kayak gitu. Jadi maksudnya begini, manusia tuh lebih harus percaya, yakin bener ada yang gaib, bener ya, itu salah satu rukun lah kasarnya gitu. Tapi mengimani ya, bukan berarti kita harus apa, percaya adanya aja. Selain itu udah jangan. Karena kita, yang saya tahu, yang saya pelajari, apa namanya, tujuan dia itu satu, pertama buat kita dulu yakin. Kalau semakin kita yakin dan kita percaya, nah dia bisa mempengaruhi kita. Semakin kita ingin tahu tentang dia, itu kita malah semakin salah. Apalagi kita sampai berteman. Itu malah yang diharapkan. Itu yang diharapkan dia. Iya, itu yang diharapkan dia. Ini luar biasa juga nih. Menarik juga ini. Ini buat teman-teman juga nih yang mungkin yang sudah atau yang baru ya maksudnya. Atau yang akan terjadi dan semoga nih biar nggak terlalu jauh ya Bang Fajar ya maksudnya gitu ya. Iya. Memang semua itu balik lagi kepada keyakinan kita. Ya kalau misalkan keimanan kita kurang, pasti gampang terpengaruh. Karena memang salah satu tugas mereka itu tipu daya, Bang. Karena tipu daya ini kalau emang mudah, kita bisa tebak kalau itu tipuan. Justru disitulah letaknya manusia tuh harus berpikir dan harus memutuskan, benar ya? Betul. Begitu ya. Ini luar biasa nih. Imagine. Bang Fajar udah bisa mensikapi dari situasinya nih, ya kan? Ya bagusnya Bang Fajar nih nggak terjerumus mas itu. Iya. Walaupun itu benar baik ya Bang. Iya, sekalipun itu pokoknya nggak ada keraguan kalau misalnya dia bicara tuh nggak ada keraguan. Ini masalah keimanan, masalah gitu. Ini harus ini sulit ini sebenarnya. Kalau orang yang nggak paham, nggak ngerti, ini sulit. Bukan main. Sulit banget. Bagaimana caranya kita menolak untuk tidak, sedangkan yang dibicarakan adalah kebenaran, dan itu konsisten. Sebenarnya pasalnya bukan dari kebenarannya sebenarnya. Iya, dari ucapannya, apa yang diinformasikan itu semua kebenaran terjadi. Ya, tapi benar yang abang bilang tadi. Ya itu mungkin awal-awalnya dia ini karena itu kan saya juga udah cukup belajar juga, jangan sampai ini kan. Bagus, alhamdulillah nih Bang Fajar bisa. Salah sedikit aja udah kejeblos. Luar biasa. Biasanya begini Bang, biasanya godaan-godaan yang mudah-mudah gini biasanya yang tingkat keimanannya lumayan sebenarnya. Mereka nggak bakal kayak gitu kalau keimanannya nggak lumayan. Emang intinya untuk menggugurkan sebenarnya. Menggugurkan keyakinan kita, keimanan kita. Jadi seolah kita lebih bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kan bukan begitu ya? Iya. Kalau nggak salah, mudah-mudahan sih benar. Gitu kan. Itu yang ditakutkan. Luar biasa nih. Ini di sini banyak syarat sebenarnya, syarat hikmah sebenarnya. Iya. Syarat pelajaran. Iya. Biar teman-teman semua nih bisa memaknai kisahnya Bang Fajar nih dengan positif ya. Gitu. Biar nggak terjerumus lah kasarnya, lebih kepada merugikan diri sendiri Bang. Iya betul Bang. Karena ini jangka panjang masalahnya, bukan jangka pendek. Kita itu luar biasa. Makasih banyak ini udah mau cerita di tambahin sunyi nih. Teman-teman udah pada ngantuk kayaknya. Ini seperti biasa gue nggak capek-capeknya berpesan ya sama teman-teman. Selalu berpikir positif. Syukuri nikmat Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhir kata dari gua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.